Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabu 14 Oktober 2020 kita sama-sama dapat bertatap muka secara tidak langsung melalui media jet untuk sama-sama kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku di kelas 4 yang soleh dan soleha, minggu yang lalu kita sudah membicarakan ciri kepribadian Nabi Muhammad yang pertama, yaitu jujur dan amanah. Hari ini masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri kepribadian Nabi Muhammad yang berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang cerdas atau fatanah. Mengenai pembahasan ciri kepribadian Nabi Muhammad yang kedua, yaitu cerdas atau fatanah, bisa anak-anak lihat pada buku paket sejarah kebudayaan Islam halaman ke-26. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar seperti ini, mari ada baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang ibu sayangi karena Allah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang cerdas pikirannya, fasih berbahasanya, santun pula tutur katanya. Itu adalah modal yang amat berharga untuk menjadi seorang Rasul, utusan Allah. Anak-anakku, di dalam kegiatan berdakwah, Nabi Muhammad SAW senantiasa mampu mengemukakan hujjah ataupun dalil yang dapat diterima secara mudah oleh lawan bicaranya. Namun anak-anakku, semua itu menjadi kendala manakala di dalam diri orang yang didakwahi tersebut memiliki hati yang hasad, iri, serta dengki yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu menerima dan mengakui kebenaran yang sudah disampaikan di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu anak-anakku, hari ini kita sedikit mengupas mengenai sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu contoh pribadi yang cerdas atau fatanah. Sifat cerdas atau fatanah adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk seorang Rasul, karena Rasul harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan berbagai metode dakwah dan mengadakan dialog dengan berbagai macam orang di lapangan sehari-hari. Adu argumen, menjawab segala pertanyaan yang diajukan, yang disampaikan, dan menangkis segala serangan serta kritikan dari orang-orang yang memang meragukan dan mendustakan segala dakwah yang disampaikan beliau. Itulah yang menjadi dasar Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri yang kedua kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan dalam berpikir atau sifat fatonah, karena beliaulah yang terjun langsung menghadapi orang-orang di lapangan ketika beliau harus menyampaikan dalil-dalil yang disampaikan. Kalau beliau seseorang yang bodoh, bagaimana hendak berdebat, bagaimana akan mempertahankan argumentasinya dengan begitu mudah. Tapi lagi-lagi anakku, di lapangan tentu tidak semudah yang dibayangkan, karena akan ada begitu banyak orang-orang yang hanya mencela, yang hanya menghina, bahkan mengatakan segala yang disampaikan Rasulullah adalah dusta atau kepalsuan. Mengenai kecerdasan seorang Rasul sebagai utusan Allah bisa dilihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 165, yang artinya Rasul-Rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah serta Rasul-Rasul itu utusan Allah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Semua usaha yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak akan berjalan dengan lancar kecuali dakwah itu berisi sesuatu hal yang benar dan memang sesuai. Sebab sesuatu yang tidak benar dan tidak mungkin mempunyai alasan yang jelas akan mudah dipatahkan oleh argumen-argumen orang yang memang sudah tidak menyukai Islam sejak awal. Oleh karena itu anak-anakku, Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia untuk menyampaikan ajaran Islam, disertai dengan kemampuan untuk berargumentasi menghadapi serangan dari orang-orang yang tidak menyukai dari awal ketika Islam diturunkan. Kemampuan itu, maka agama Islam tidak akan mudah dikembangkan sampai sekarang ini. Kemampuan berpikir yang cerdas, kemampuan menyampaikan argumentasi yang handal, tanpa diiringi kemampuan berkomunikasi yang baik, tentu tidak akan mampu menyokong kesuksesan gerakan dakwah. Nah, inilah yang paket komplit yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang jarang sekali ditemui di zaman era modern sekarang ini. Yang mengaku cerdas banyak, yang mengaku jago berargumentasi, jago berdebat pun tidak kalah banyaknya. Tetapi kemampuan berkomunikasi dengan banyak kalangan itu yang harus mulai diasah dari kecil. Karena apa? Kemampuan berkomunikasi terkadang mampu membuka hati yang buta, hati yang iri menjadi luluh. Itu yang dimiliki dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemampuan berkomunikasi beliau sangat bagus, sangat diakui. Karena apa? Beliau tidak pernah berkata kasar, berkata yang menyakiti kepada lawannya, bahkan yang jelas-jelas membenci beliau, mencelakakan beliau, tetap beliau memperlakukan dengan santun. Meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kemarin kita bahas mengenai jujur dan amanahnya, serta yang sekarang kecerdasan yang dimiliki beliau pada saat berdakwah menghadapi cercaan, halangan, rintangan dari orang-orang yang tidak menyukai ajaran yang didakwahi beliau. Kita bisa mengambil ibrah bahwa apabila kita mampu menjalankan kedua peran ini, insya Allah tidak ada yang namanya orang yang akan menghina Islam. Karena apa? Orang Islam sudah dicontohkan untuk menjadi orang yang jujur dan amanat. Konsekuensinya adalah apa, nak? Tidak ada lagi orang yang berani untuk korupsi waktu, apalagi korupsi dalam hal keuangan. Contoh kemarin diberikan secara bercanda oleh Ibu Yana bahwa anak ini diberi uang untuk membayar ke mbak sayur, tapi karena mbaknya nggak ada, malah uangnya dipakai jajan. Nah, itu kan berarti tidak amanah. Contoh lainnya, bersifat jujur adalah diawasi atau tidak, berusahalah kita untuk mampu jujur mengerjakan tugas yang diamanati oleh Bapak dan Ibu guru. Ketika pembelajaran jarak jauh, tidak ada kontrol dari kami, tapi tekad di hati merasa Allah mengawasi melalui malaikat yang ada di kanan dan kiri kalian. Kemudian sifat cerdas berarti apa, nak? Mau untuk terus mengasah kemampuan kita berargumen. Berarti bagaimana? Mau terus belajar. Oke. Minggu depan kita lanjut yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekian pertemuan kita Rabu Ceria hari ini. Mari kita bertekad dalam hati bahwa kita akan menjadi pribadi yang lebih baik
sesuai yang dituntun oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar menjadi jujur dan amanah, serta belajar menjadi pribadi yang mau belajar menjadi lebih pintar, agar tidak mudah digesek untuk melakukan hal-hal yang akhirnya membuat kita tergelincir dari ajaran Islam. Terima kasih perhatiannya. Sebelum kita akhiri, tolong nanti Ibu Yana minta resumnya. Terserah, boleh tertulis, boleh voice recorder, ataupun boleh video. Lakukan yang membuat kalian merasa tidak terbebani. Dan tentunya ada rasa bahagia mengerjakannya. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih perhatiannya. Tetap semangat. Jangan lupa melakukan 3M. Menggunakan masker, menjauhi kerumunan, atau menjaga jarak, dan pastinya melakukan physical distancing, serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan. Kalau tidak ada, gunakan hand sanitizer. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.